Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. kembali lagi mengenai kajian-kajian dari kitab-kitabnya Syekh Akbar Ibn Arabi. Nah, saya Baki Lubis bersama Mas Ahmad Junaidi. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan dari video-video kita sebelumnya, Mas. Terus salah satunya, pada era apa Ibn Arabi mengeluarkan karya-karyanya? Kalau kita lihat sejarahnya, Syekh Akbar ini hidup pada masa Muslim Spanyol di Andalusia. Andalusia ya. Ketika dinasti Abbasiyah berkuasa dan meruntuhkan dinasti Umayyah, kan keturunan dinasti Umayyah ada yang lari ke Spanyol dan mendirikan kerajaan di sana. Nah, di antara dinastinya adalah dinasti Muwahhidun. Wahidun, kalau orang Barat mengatakan dari keturunan dinasti Umayyah, tapi yang berkuasa di Spanyol dan bersamaan dengan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Oh, bersamaan Baghdad ya? Iya. Oke. Terus ini, saya pribadi kan sering dengar tentang Ibn Arabi, tapi saya nggak detail tentang karyanya, Mas. Karena kan di internet pun dibahas kayaknya nggak baru-baru ini ya, nggak lama sebelumnya. Untuk mencari bukunya kan juga sulit, cari karyanya juga sulit. Dan saya juga banyak belajar tentang Syekh Akbar Ibn Arabi ini dari Mas Ahmad Junaidi juga. Nah, ini kan yang istimewa dari Syekh Akbar Ibn Arabi ini apa menurut Mas? Kalau kita lihat keistimewaannya, ya paling menonjol itu bahwa Syekh Akbar ini memberikan sentuhan spiritual pada semua ajaran Islam. Termasuk bidang fikih atau hukum yang sangat hitam putih itu diberi sentuhan oleh Syekh Akbar. Sehingga bagi orang yang mempelajari pemikiran-pemikiran hukum Syekh Akbar itu kesan hitam putihnya menjadi luntur. Artinya lebih berwarna daripada apa yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam kebanyakan. Ya, kalau misalnya kayak fikih itu kan gini, Mas ya, apa? Aturan seperti ini sudah. Ya. Biasanya kan gitu, Mas ya. Sah, batal, dosa, pahala. Kan cuma gitu aja kan biasanya. Tapi kalau di karya-karya Syekh Akbar ini sesuatu yang kelihatannya mungkin bertentangan dengan teks hukum itu bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, ada kemaslahatan yang lebih besar yang mungkin tidak bisa diketahui orang lain, dan Syekh Akbar memberikan wacana bahwa hal-hal yang mungkin terjadi itu atau ada kemaslahatan yang lebih besar itu bisa kita temukan, masih membuka peluang untuk itu. Jadi ketika kita memandang orang yang kok kelihatannya bertentangan dengan hukum Islam yang ada di kitab-kitab atau di buku-buku, nah itu Syekh Akbar itu memberikan ruang untuk pemaknaan lebih lanjut. Itu kontribusinya yang besar, saya kira itu. Jadi semacam meruntuhkan dogma. Ya, bukan meruntuhkan dogma, tapi memaknai dogma. Memaknai dogma ya. Teks, dogma, doktrin di dalam Al-Quran, hadis itu tetap, tapi pemaknaannya yang lebih kaya. Tidak sekedar hitam putih pelaksanaannya itu. Terus bahasanya kan juga unik ya kalau karya-karya Syekh Akbar itu ya. Ini dari semua karyanya. Kemarin ada Mas ya bukunya, karya-karyanya, list daftar. Oh, ini. Nah, ini isi karyanya Syekh Akbar ya. Iya. Terus dari yang paling fenomenal? Ya. Beliau itu mulai menulis pada umur 30 tahun. Setelah menuntut ilmu kesana kemari dari berbagai macam buku, mulai produktif menulis itu sekitar umur 30 tahun. Karya pertamanya itu di sini ada kronologisnya.
peristiwa biografisnya. Kitab yang pertama ditulis pada tahun 1994, usia 30 tahun, judulnya Kitabul Masyahid Al-Qudsiyah. Ya. Foto aja. Ini judul bukunya juga unik. Ya. Tuh. Mencari belerang merah. Ini panjang ceritanya ini, mencari belerang merah ini. Mungkin pada video-video Video-video kita bahas nih. kenapa kok menggunakan belerang merah. Gitu. Jadi ini tadi Mas ya, kitab Al-Masyahid Al-Qudsiyah ya. Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang menjadi masterpiece itu yang ditulis pada akhir-akhir kehidupannya. Yang pertama Fususul Hikam, ditulis di sini juga disebutkan. Futuhat Makkiyah itu ditulis di Mekah. Karena sesuai dengan namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jadi pembukaan-pembukaan, pencerahan-pencerahan yang terjadi di Makkah. Kemudian Fususul Hikam itu ditulis di Damaskus. Setelah mimpi bertemu Rasulullah. Memberinya kitab Nabi Muhammad itu meminta Syekh Akbar untuk menulis kitab yang diberi judul Fususul Hikam. Jadi pada akhir-akhir kehidupan beliau, dua kitab ini yang menjadi itu masterpiece-nya. Ada museumnya nggak? Kitab-kitab aslinya dia? Ada. Terbitan pertama itu. Ada. Kalau Futuhat Makkiyah itu ada di Turki. Ada di Turki. Iya. Tapi kepencar-pencar Mas. Maksudnya enggak ada satu manuskrip ya. Di Konya. Muridnya sekaligus angkatnya bernama Sodruddin Al-Qunawi. Qunawi itu kan dari kata Konya, Turki. Iya. Qunawi. Itu kalau saya Ahmad Junaidi Al-Wajai, ya, Wajah itu kan berarti saya berasal dari Wajah. Nah, Sodruddin Qunawi ini sesuai dengan gelarnya itu kan di Turki. Iya. Manuskrip aslinya itu diberikan oleh Syekh Akbar kepada Sodruddin Al-Qunawi. Dan itu yang ada masih sekarang, termasuk menjadi blueprintnya percetakan-percetakan sekarang itu naskah Konya ini, Turki. Yang di Turki itu. Itu yang makamnya itu lain ya lokasinya ya. Suria itu makamnya. Suria. Oke, jadi itu karya fenomenalnya itu. Ini kenapa fenomenal ini? Apa karena backgroundnya waktu itu beliau ini mimpi temui Rasulullah terus dikasih suruh bikin kitab itu, atau apa isinya gitu ya kitab itu? Kalau menurut pembacaan saya, yang paling fenomenal dari Syekh Akbar ini adalah mengkonkretkan atau menteorisasikan hal-hal yang abstrak. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual yang tidak terbahasakan itu beliau ini bisa mengkonkretkan dengan bahasa yang berlaku pada masa itu. Jadi kalau pengalaman batin, pengalaman spiritual kan tidak bisa dibahasakan. Nah, Syekh Akbar keunggulannya bisa membahasakan hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika orang yang mengalami pengalaman batin, pengalaman spiritual, terus kemudian tidak bisa menjelaskan, ketika membaca karya-karya Syekh Akbar ini merasa terbantu. Jadi hal-hal yang masih abstrak itu dikonkretkan, dan bagaimana mengemasnya jadi sebuah ilmu pengetahuan itu saya kira kontribusi besarnya di tahun-tahun 2000-an ya, 2000-an awal itu udah mulai banyak orang-orang yang mendapat pencerahan. Dalam arti pencerahan itu begini Mas, banyak hal-hal itu yang ilmu itu tidak bisa dijelaskan secara tertulis, tapi dia bisa menjelaskan secara tertulis. Bahkan dia bisa membuat satu kurikulum. Jadi kayak seperti salah satu pendirinya ini IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy, itu kan beliau itu bisa menyusun satu kurikulum untuk belajar hipnosis itu seperti apa, mudah, cepat gitu kan. Yang bahkan kalau di luar negeri sendiri itu lebih lama gitu. Mungkin seperti ini ya. Jadi ini dia
bisa menyusun sesuatu yang sulit dipahami, gitu ya, abstrak tadi, jadi hal yang dipahami dan kata-kata bahasanya kan sebenarnya indah, Ya, sistematis sistematis bahasanya dan kan. sastrawi. Nah, untuk ukuran zaman itu loh ya, maksudnya. Berarti itu fenomenal karena itu mas ya. Nah terus ini dari pada masanya itu, masa Syekh Akbar Ibn Arabi ini, ada nggak sufi terkenal lainnya yang karyanya fenomenal juga di masa itu ya mas, masa yang sama itu, ada apa nggak mas? Ada Suhrawardi Suhrawardi yang terkenal dengan kitabnya Awariful Ma'arif, itu juga semasa dengan Syekh Akbar tapi lebih tua. Oh lebih tua. Ya, lebih Itu senior. lokasinya Andalusia juga? Di Persia. Persia, oh. Di sini ada Mas. Oh ada situ ya. Filosof dan sufi yang semasa dengannya. Ini Suhrawardi. Oh Suhrawardi ya. Suhrawardi. Dikirim pada Maskus tadi ya? Ya, Fariduddin Athor yang menulis kitab Mantiqut Thair. Sufi sekaligus filosof, dan Ibnu Rus. Averroes kalau di barat dikenal dengan Averroes, itu semasa. Tapi Suhrawardi ini tadi kitabnya tentang apa ya mas? Isi kitabnya? Ya spiritualisme sama dengan Syekh Akbar, tapi berakhir di tiang gantungan. Oh, ada juga ternyata ya. Al-Halat kan juga berakhir di tiang gantungan. Itu karena teorinya saat itu nggak bisa diterima apa? Ya karena yang dimunculkan itu, tapi sebetulnya ada konspirasi. Ada pihak-pihak atau mungkin ulama-ulama lain yang dekat dengan penguasa, terus kemudian memberikan bisikan-bisikan pada penguasa dan melakukan konspirasi untuk itu Persia mas ya? Persia ya. Apa kayak film yang itu ceritanya sejarah itu? Assassin itu? Oh itu Umar Khayyam, itu Umar Khayyam ya. Lain ya masa Persia, itu juga Persia tapi Umar Khayyam. Kalau ini Suhrawardi, penulis Awariful Ma'arif, meninggal ketika Syekh Akbar mulai menulis kitab Futuhat. Oh iya, dia mulai ya naskah kedua ya ini ya. Iya. Kedua Futuhat itu terus dia Suhrawardi. Tapi naskahnya Suhrawardi ini sampai sekarang masih ada ya? Masih bisa dibaca, masih bisa dibaca, ada yang meneliti juga gitu. Ada diterjemahkan juga. Oh, diterjemahkan juga. Cuma tidak sebanyak Syekh Akbar karyanya. Berarti kan pada masa itu pendapat-pendapat yang unik dan fenomenal ini kan belum bisa diterima gitu mas ya? Iya, sudah banyak bermunculan, tapi ya karena kan kalau dulu itu agama akan bersatu dengan kekuasaan. Iya. Kalau istilah orang zaman sekarang itu agama itu melakukan perselingkuhan dengan penguasa dan melakukan tekanan kepada paham-paham atau penafsiran-penafsiran yang tidak sama dengan pokoknya mazhab resmi penguasa. Ya, beda gitu, langsung ya, ditekan gitu ya. Represif gitu. Berarti ya itu pada masa itu berarti situasi politik sebenarnya nggak tidak friendly dengan karya-karya mereka gitu ya. Ya pada waktu itu memang seperti itu kondisinya, tapi sebelumnya ada penguasa yang bersimpati, kemudian memberikan perlindungan, memberikan fasilitas, tapi ketika penguasa berganti berubah lagi, tergantung iklim kekuasaannya. Oh gitu. Berarti Syekh Akbar Ibn Arabi ini termasuk yang beruntung dalam artian dia nggak sampai menjalani seperti Suhrawardi ini kan? Nah dikatakan Syekh Akbar ini lebih hati-hati. Jadi kenapa kemudian bahasanya itu sulit dipahami, penuh dengan simbol-simbol ya? Karena untuk menyamarkan gagasan-gagasannya supaya hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Berarti itu waktu pada masa itu sebenarnya mungkin ada karya-karya Syekh Akbar juga yang mengkritisi pemerintah. Oh banyak. Banyak. Setiap karyanya pasti mengkritik yang disebut dengan
ahlu rusum, jadi ulama-ulama yang tekstual, yang berpikirnya hitam putih itu dikritik habis-habisan oleh Syekh Akbar ya. Sempat dikejar-kejar, kemudian ditolak ketika masuk di suatu daerah, kemudian ada yang kitabnya dibakar dan seterusnya, ya tetap mengalami hal-hal seperti itu. Tapi lebih mending daripada pendahulunya, Surawardi. Tapi kayaknya sekarang bisa seperti itu juga gitu ya. Nah, karena memang kalau di buku ini disebutkan Syekh Akbar dulu itu memang mimpi punya anak ribuan, dalam pengertian bukan anak biologis tapi anak spiritual. Dan itu terjadi sampai sekarang. Gagasan-gagasan Syekh Akbar ini kan dilanjutkan, dikaji, diteliti oleh ribuan orang. Ya. Jadi sebelumnya ada di sini pada satu masa kehidupannya itu bermimpi mempunyai ribuan anak. Nah, itu ditafsiri sebagai anak spiritual, anak intelektual, bukan karyanya jalan terus. Terus kemudian mimpi dari mulutnya itu keluar sinar terus menyebar ke arah barat dan timur. Dan ternyata sekarang pemikiran-pemikirannya juga dikaji di barat dan di wilayah timur. Itu sekilas tentang Syekh Akbar Ibn Arabi. Kemarin kita ada pembahasan tentang pembagian ilmu. Ada ilmu muktasab, ada ilmu mahub. Ilmu muktasab ini bersifat logis, rasional, diperoleh dari proses intelektual seseorang, mempunyai kemungkinan berubah-ubah karena berasal dari proses berpikir seseorang. Oh, ini Mas ya, analisa ya. Analisa seseorang kan itu ada pengaruh dari perangainya, dari wataknya gitu, suasana hati, kondisi mental. Objeknya sesuatu yang bisa diindera, yang terlihat, nyata, bisa diindera, meskipun akan muncul berbagai macam pendapat. Masih ada hal-hal yang merupakan kebenaran tetapi tidak bisa dijelaskan dengan metode ilmiah. Jumlah objek kebenaran atau ilmu ini secara kuantitas justru jauh lebih besar daripada kebenaran pertama. Dalam tradisi Islam diriwayatkan ada beberapa orang yang menguasai metode atau ilmu lain tersebut. Ini maksudnya ilmu lain tersebut ini Mas ya, mahub ya? Iya. Mahub. Ilmu mahub itu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas. Oh, cicitnya Rasul juga Mas ya? Zainul Abidin, ilmu khusus sebut ilmu mahub. Terus ilmu mahub ini apa gitu? Apa sih bedanya sama ilmu muktasab? Ya. Gimana kita bicarakan yang pertama dulu. Ilmu muktasab sesuai dengan namanya, muktasab itu berarti diperoleh. Jadi kalau orang belajar itu pasti menguasai. Nah, belajarnya bagaimana? Ya secara empiris, sebagaimana yang berkembang di masyarakat kita sekarang itu, sekolah, pesantren, perguruan tinggi, itu dalam rangka mempelajari kitab-kitab atau buku-buku yang bersifat rasional empiris, hasil penelitian. Hasil analisa ya. Jadi di lembaga-lembaga pendidikan itu pada hakikatnya kita itu mempelajari pemikiran orang. Oke. Semua buku-buku kan tulisan orang, semua kitab-kitab kan tulisan orang, dan kita mempelajari hasil pemikiran orang lain. Nah, ketika kemudian dikatakan oleh Syekh Akbar itu, ketika mereka meninggal, kita masih tetap mempelajari pemikiran-pemikiran orang mati, katakan seperti itu. Jadi tentu saja konsekuensinya semua ilmu yang kita pelajari secara teoritis di lembaga-lembaga pendidikan yang saya sebutkan tadi itu ya spekulatif. Ini buktinya ada buku yang sudah tidak up to date, berarti kan sudah ketinggalan. Terus ada teori yang dibantah oleh teori yang lain, dan setiap gagasan kan selalu menjadi perdebatan. Artinya bahwa bukti adanya perdebatan ini ya menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran itu tidak bisa mutlak. Al-Quran itu mutlak, tapi penafsirannya beda-beda lagi. Nanti penafsiran yang satu dibantah oleh penafsiran yang orang lain. Penafsiran si A dikritik oleh penafsiran si B dan seterusnya. Itu ilmu-ilmu teoritis. Jadi bisa diperoleh secara rasional empiris, data-datanya bersifat rasional dan empiris. Dan itu
ilmu yang kita kembangkan di masyarakat kita seperti itu, di seluruh dunia seperti itu. Terus kemudian yang kedua, ilmu mauhub. Sesuai dengan istilahnya, mauhub itu pemberian, karunia. Jadi ilmu ini tidak bisa dipelajari, kemudian tidak ada metodenya, tidak ada sistematisasinya, tapi tiba-tiba dikuasai oleh seseorang. Nah, khususnya ilmu-ilmu yang bersifat spiritual, yang sifat-sifatnya itu keilahian. Dan ini salah satu cara memperoleh ilmu ini kan dengan, kalau di dalam kajian tasawuf itu harus dengan zauk. Jadi alat pada diri manusia untuk bisa mencerap ilmu ini adalah zauk. Zauk itu kalau diterjemahkan secara kamus itu artinya rasa. Tapi secara istilah itu sensitivitas atau kepekaan. Ya, menurut Syekh Akbar, ilmu dalam bagian yang ini itu masih dalam bentuk yang mentah. Nah, ketika seseorang itu mempunyai zauk, maka dia akan bisa menerjemahkan. Jadi ilmu itu sebenarnya datang kepada kita, di sekeliling kita ini banyak ilmu yang bisa kita ketahui, tapi kebanyakan manusia itu tidak bisa mempelajari ilmu itu karena tidak punya zauk, tidak punya sensitivitas atau kepekaan. Nah, ketika seseorang itu dilatih, dikaruniai kepekaan atau zauk ini, atau dilatih dengan metode yang tepat, itu bisa mencerap ilmu pengetahuan yang ada di sekelilingnya. Nah, saya jadi ingat quote-nya Nikola Tesla itu. Nikola Tesla ya. Iya, iya. Kalau kita ingin mempelajari atau memahami alam semesta, maka perhatikanlah frekuensi, energi, dan vibrasi. Jadi energi, frekuensi, dan vibrasi itu kita temui di sekeliling kita. Tapi kan kita tidak peka, tidak bisa mengolahnya, tidak bisa mengemasnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu mauhub itu seperti itu. Seperti itu ya. Dan itu tidak bisa dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan. Betul. Cuma permasalahannya, kalau ada orang atau anak yang punya potensi seperti ini, gimana cara belajarnya? Itu kan yang sampai sekarang kan belum ada lembaga pendidikan yang memberikan bimbingan kepada anak-anak atau orang yang punya potensi seperti itu. Sekolahnya X-Men. Iya, ya, Harry Potter. Harry Potter dan X-Men itu. Saya kagum kepada dua film itu. Ini iya, gitu ya. Inspirasinya dari mana ini? Sesuai dengan apa yang saya pikirkan selama ini. Jadi memang kalau dia itu kan gini Mas. Contoh mah paling gampang misalnya. Sekolah itu harus ada meja, duduk di kursi. Misalnya gitu ya. Itu kan apa ya? Sudah aturan yang mindset, sudah aturan yang baku. Yeah. Harus dilaksanakan, harus terjadi seperti itu. Ya 11-12 lah sama dogma gitu ya. Sedangkan tidak semua bisa belajar seperti itu. Iya. Ada yang belajarnya sambil main, sambil baca gitu. Ada yang anak saya kalau belajar itu kadang dia sambil main game gini, disuruh hafalan dia bisa. Tapi kalau duduk diem harus belajar nggak bisa. Sambil gini, mau gini, tangan dilipat, itu kalau kita TK kan dulu gitu ya. Duduk, tangan dilipat, terus dengarkan, itu kan jadi apa? Dipaksa gitu Mas. Iya. Karena setiap anak itu menyerapnya kan beda, jadi dipaksa gitu. Spiritual setiap orang beda gitu, dilahirkan dengan berbeda gitu. Nah, cara masuknya ilmu kepada masing-masing individu kan juga beda. Betul, juga beda cara masuknya. Nah, saya ini tertarik dengan kisahnya Nabi Khidir itu. Nabi Khidir itu mendatangi seseorang dan mengajarkan ilmu itu sesuai dengan kondisi orang tersebut. Jadi cara atau metode mengajarnya Nabi Khidir kepada orang-orang yang ditemui itu sesuai dengan teori multiple intelligence itu. Jadi mengajar itu sesuai dengan potensi orangnya. Bagaimana pengetahuan spiritual bisa masuk ke orang yang didatangi itu, mengajarnya sesuai dengan kondisinya itu, sesuai dengan potensi orang tersebut. Nah, setelah saya baca itu ternyata seperti itu metode mengajarnya Nabi Khidir. Baik, ada pendekatan khusus gitu ya, siapa? Metodenya kan unik gitu. Iya. Metode unik. Ini disebutkan juga
Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kan dia sebutannya pintu ilmu juga ya. Pintu ilmu juga. Babul ilmi. Terus Abdullah bin Abbas ini kalau nggak salah yang meramalkan, memprediksi kematian Rasulnya, Mas ya. Iya. Ya, itulah Abdullah bin Menafsirkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Ini soal tafsir. Tadi sempat bahas juga soal tafsir kan. Tafsir itu kan termasuk empiris, masih ya empiris. Termasuk ilmu muktasab atau mahub? Muktasab. Tapi ada juga yang mahub. Ada juga yang mahub ya. Ya. Okay. Kalau muktasab itu disebut dengan at-tafsir bidiroyah. Jadi rasional. Ada juga kalau at-tafsir bidiroyah itu rasional. Jadi menafsirkan Al-Qur'an itu meminimalisir hadis-hadis Nabi dan asar-asar sahabat. Jadi rasional. Jadi lebih mengedepankan rasionalitas dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ada ini. Al-Kasyaf ini terkenal dengan tafsir bidiroyah. Kalau ulama di Indonesia seperti ini ya, Quraish Shihab ya, kan dia kalau tafsir kan dicontohkan dalam kehidupan sehari itu seperti ini loh, misalnya kejadiannya itu begini, itu termasuk muktasab berarti ya. Ya. Kalau kita baca karya-karya beliau itu yang paling fenomenal dulu itu tafsir maudhu'i. Oh, yang maudhu'i ya. Tematis. Jadi ya seperti tadi itu. Di ayat-ayat Al-Qur'an dikumpulkan yang setema, terus kemudian dikaitkan dengan kehidupan aktual itu. Tafsir maudhu'i atau tafsir tematis. Karena kan kalau Al-Qur'an sendiri itu kan ayat itu turun kan ada pas kejadian apa gitu. Konteksnya. Karena apa turunnya, udah gitu kaitannya dengan ayat yang lain seperti apa gitu Mas ya. Jadi kan kita tidak bisa mentafsirkan ayat ini artinya seperti ini gitu. Nggak bisa gitu kan. Nggak bisa. Sedangkan bahasanya sudah beda gitu kan. Bahasanya sendiri sudah tinggi. Jadi ada beda. Banyak pendekatan, banyak ilmu yang harus dikuasai. Betul. Untuk kalau Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu dalam kitabnya Al-Itqan itu, orang yang mau menafsirkan Al-Qur'an itu harus menguasai 80 cabang ilmu pengetahuan. Padahal satu cabang aja kita seumur hidup belum mampu. 80 cabang gitu 80 cabang. Bisa dibaca di kitab At-Tibyan fi Ulumil Qur'an. Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Nah, kadang kan orang suka mengutip satu ayat, terus tarjamahnya ini ditelan bulat-bulat, langsung disebarkan gitu. Maksudnya kan sebenarnya itu tafsirnya kan luas sekali gitu. Luas sekali. Itu kejadian apa pada masa itu? Turunnya kenapa gitu? Teori untuk mengamalkan ayat Al-Qur'an itu saja banyak. Artinya kita harus mencari kesesuaian kondisi sekarang dengan kondisi dulu itu, substansinya apa yang sama, baru bisa diberlakukan. Kalau tidak ada kesesuaian substansi, maka tidak bisa. Artinya kita salah menempatkan ayat pada suatu peristiwa. Oke. Salah menempatkan ayatnya. Nah, kita kembali ke ilmu mahub tadi, Mas. Ilmu mahub itu seperti yang kemarin kita bahas kan, bisa gak sih seseorang itu menguasai sesuatu tanpa dia belajar? Dia menguasai satu ilmu tanpa dia belajar, kan berarti masuk mahub ya. Dia tanpa dia belajar kan? Tidak melalui logika, tidak ada penjelasan teori, dari pengalaman langsung dan pencerapan ilahi. Sensitivitas rasa, zawuk, ilmu yang tidak dibatasi aturan tertentu, tidak diatur logika, penyingkapan bersifat objektif dan ideal. Berarti antara ilmu muktasab, penganut ilmu muktasab dan mahub ini sering terjadi gesekan. Iya, bertolak belakang. Bertolak belakang ya. Pasti konflik, Mas. Nah, pasti konflik. Ya, salah satu buktinya ya banyak menimpa orang-orang yang menguasai ilmu mahub ini, ya dibunuh, dikejar-kejar, dinista dan seterusnya. Betul. Ini ya karena tidak masuk akal menurut orang-orang seperti itu kan, tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal. Dicap kafir gitu. Ya, akhirnya sesama muslim mencap kafir.
tidak dianggap taat pada doktrin. Nah, terus ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, berbuat ganjillah wahai ahli Al-Quran, karena Allah itu ganjil dan suka pada ganjil. Seorang Budi Bunda bertanya, apa maksud dari yang kau sampaikan oleh Rasulullah? Rasul menjawab, pernyataan ini bukan untukmu dan teman-temanmu. Ini maksudnya gimana Mas? Dari kejadian ini maksudnya gimana? Ya, artinya bahwa di dalam apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah itu banyak yang tidak bisa kita pahami, dan itu butuh penjelasan dari Rasulullah. Dan ketika Rasulullah menjelaskan itu harus melihat kondisi intelektual orang yang dijadikan audiennya itu. Jadi seperti kalimun nasa biqadri ukulihim, ajarilah manusia itu sesuai dengan kondisi intelektual mereka, kadar intelektual mereka. Jadi kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin dipahami oleh banyak orang. Jadi kita harus dalam menyampaikan ilmu itu harus melihat apakah memang betul-betul kadar intelektual orang tersebut sudah bisa memahami atau tidak. Jadi tidak semuanya bisa disampaikan. Bahkan di kalangan para sahabat sendiri kan ada spesialisasi ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Contohnya gini, pada waktu perang Qadisiyah itu kan Umar bin Khattab sebagai khalifah kan tidak mendampingi. Pada waktu itu Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Ketika umat Islam di daerah Qadisiyah itu terdesak, tiba-tiba Khalifah Umar itu ketika khutbah itu kelihatan pasukannya terdesak, sehingga kemudian dari mimbar di Madinah itu Khalifah Umar itu langsung memerintahkan untuk naik ke gunung. Al-Jabal, suruh naik. Jamaah Jumatnya kebingungan. Wah, ini kok khutbah Jumat yang dibaca bukan syarat-syarat dan rukunnya khutbah Jumat. Ini kan bertentangan dengan fikih, kasarannya seperti itu. Nah, setelah selesai sholat Jumat, para sahabat, para jamaah itu konfirmasi, klarifikasi kepada Khalifah Umar. Nah, ternyata Khalifah Umar menyampaikan, ketika saya khutbah tadi, tiba-tiba saya terlihat pasukan umat Islam itu terdesak dan saya menyuruh memberi komando untuk naik ke bukit. Nah, ternyata setelah pasukan datang pulang, ditanya, diklarifikasi juga, ternyata mendengar suara Khalifah Umar pada waktu itu. Nah, itu mendengarnya maksudnya adalah artian mendengar sebenarnya karena pada zaman itu gurunnya luas, suaranya bisa menggama atau gimana tuh? Itu sudah di luar daerah. Di luar daerah ya? Di luar daerah, berarti daerah Qadisiyah. Persia itu. Dekat Persia. Unexplained. Dan gitu ya. Seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat yang lain juga banyak saya kira. Dan itu bisa menjadi bukti bahwa ada ilmu yang memang tidak bisa dijelaskan secara rasional empiris. Dalilnya, legitimasinya ya pada kehidupan Rasulullah sendiri dan para sahabat. Nah, orang yang menolak seperti ini berarti menolak sebagian kebenaran dari ajaran Islam. Nah, iya betul. Oke.